Hepatitis sekarang ini lebih menyerang ke anak teh, jadi dari usia 1 bulan sampai 16 tahun. Oh begitu. Nah gejalanya ya hampir mirip-mirip aja. Apa aja tuh dok, bisa disebutin nggak? Ada yang utama dulu mesti kuning teh. Mesti kuning. Jadi kita kalau lihat kulitnya itu mesti kuning, atau nanti bagian matanya juga ikut kuning. Assalamualaikum Sobat RSI. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Uji Asia MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Apa ya yang akan kita obrolkan? Obrolan kita hari ini adalah hepatitis akut pada anak. Yuk kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Dr. Uji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teteh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Udah lama ya kita nggak ketemu nih dok. Iya nih Teh, sibuk nih kita. Sibuk kan? Dokter Uji, kita ngobrol-ngobrol yuk sebentar tentang hepatitis akut pada anak. Ini tuh di sosial media lagi viral loh dok, dan sedang jadi trending topik pembicaraan di masyarakat. Kayaknya meresahkan nih. Nah dok, kita bahas sedikit aja ya dok ya. Nah kira-kira dok, kalau hepatitis akut itu pengertiannya apa ya dok ya? Nah, hepatitis itu ya yang seperti kita ketahui sebelumnya teh, yaitu peradangan pada parenkim hepar atau liver, yang lebih dikenal kayak penyakit kuning. Dulu kan sudah ada juga tuh yang apa, penyakit hepatitis atau penyakit kuning. Nah seperti itu, sama dengan yang kejadian sekarang, cuma penyebabnya yang belum diketahui sampai sekarang. Oh gitu ya. Berarti peradangan pada hati gitu bisa dikatakan begitu. Betul. Oh, okay. Oke, terus tanda dan gejalanya seperti apa nih dok kalau pada anak nih dok? Sama nggak sih dengan dewasa? Kan sama. Ini kan yang hepatitis sekarang ini lebih menyerang ke anak teh. Jadi dari usia 1 bulan sampai 16 tahun. Oh begitu. Nah gejalanya ya hampir mirip-mirip aja. Apa aja tuh dok, bisa disebutin nggak? Ada yang utama dulu mesti kuning teh. Mesti kuning. Jadi kita kalau lihat kulitnya itu mesti kuning, atau nanti bagian matanya juga ikut kuning. Ya penyakit kuning. Awalnya mungkin hanya demam, ngelemeng-lemeng, nggak terlalu Jadi tinggi. nggak tinggi ya, nggak panas tapi banget. bisa juga tinggi. Oh gitu. Itu bisa juga demam atau riwayat demam sebelumnya. Terus ada mual, muntah, terus diare. Ada diare. Nah habis itu kulit mata kuning. Oh begitu kuningnya. Nah, terus apa? Apalagi ada yang nyeri perut. Nah seperti lemes, tidak mau makan, nafsu makannya jadi turun. Jadi turun. Nah, gitu ya, dok, kalau ya. yang lebih lanjut, biasanya nanti diikuti dengan kejang dan penurunan kesadaran. Itu makanya yang bikin hebohnya. Oh bisa kejang sampai nggak sadar ya. Oh berarti bahaya banget ya kalau seperti itu. Nah dok, bagaimana nih dok kalau di rumah sakit nih, yang menunjang diagnosa bahwa yang menegakkan diagnosa bahwa itu tuh memang hepatitis tuh dengan pemeriksaan apa dok? Kalau yang untuk pemeriksaannya teh, paling tidak yang pertama harus memenuhi, jadi enzim yang di liver atau hatinya itu meningkat lebih dari 500 unit per liter, atau yang kita biasa sebut tuh SGOT sama SGPT. Jadi fungsi hati itu ya dok ya, fungsi hatinya akan meningkat lebih dari 500. Lebih dari 500. Ya, seperti itu. Habis itu dicek lagi, ada nggak hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D-nya. Ternyata setelah dicek juga hasilnya negatif. Begitu. Kemudian untuk penanganannya dok, kalau di rumah nih lihat anak seperti ini bagaimana dok penanganan? Kalau di rumah dulu nih. Nah, nanti lihat dulu, kan belum tentu semuanya juga sedikit-sedikit ini mesti hepatitis nih. Nah, itu enggak kan. Kita lihat gejala awalnya dulu. Kalau misalnya ada demam, muntah, diare, nah hati-hati. Kita lihat perkembangannya, ini murni cuma diare, muntah aja atau ada penyakit yang lain ya. Nah, nanti kalau udah ada kayak gitu, awasi dulu ada tanda dehidrasi atau tidak. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Cek, iya, ini betul. ada masalah nggak ya dok? Ini kira-kira cuma diare apa biasa, atau mungkin yang
seperti yang ditakutkan itu hepatitis. Nah, tapi syaratnya memang harus terpenuhi teh. Ada kuning. Ada kuning nah, gitu ya, itu Dok. wajibnya ya. Kadang Iya. kita nggak mesti semuanya, ini jangan-jangan nih mesti nih diare nih, ada batuk pilek nih, hepatitis nih. Belum tentu. Semua Ya. hepatitis nggak gitu juga tapi ya. untuk Ya. kewaspadaan kita, kalau ada gejala-gejala seperti itu, nah pergilah ke fasilitas kesehatan terdekat sambil diawasi, ada tanda dehidrasi nggak? Jangan-jangan karena muntahnya berlebihan, diarenya berlebihan, jadi dehidrasi. Jadi kita lihat dulu bagaimana kondisi keadaan umumnya di rumah ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya penanganan itu anak sudah dibawa nih ke rumah sakit, boleh nggak dok kita tahu di rumah sakit itu diapain nih dok kalau misalnya ada yang sakit hepatitis begini nih dok? Nah, kalau sudah kita curiga nih, kok anaknya makin kuning, terus fungsi enzim livernya juga meningkat. Nah, itu akan di follow up, nanti akan dicek macam-macam banyak sekali teh. Nanti juga akan dicek ada nggak penyakit yang mengikuti yang lain, misalnya kena COVID nggak nih, dulu pernah COVID nggak ini. Oh, sampai dilacak kemana-mana dilacak jadinya ya dok ya? kemana-mana, karena itu tadi penyebabnya belum diketahui. Meskipun sebagian besar ada infeksi virusnya, begitu. yang namanya adenovirus itu. Oh gitu ya dok Nah, ya. tapi pada beberapa kasus juga nggak ditemukan. Nah, makanya ini screeningnya masih banyak ini. Jadi nanti akan diperiksa macam-macam. Nah, satu lagi nih teh, kalau ternyata ada kejang atau penurunan kesadaran, langsung perginya ke fasilitas kesehatan yang ada fasilitas ICU. ICU-nya betul ya. Jadi biar kita juga lebih aman dan tenang nih orang tuanya ketika datang ke rumah sakit yang memang sudah tersedia ICU-nya. Kalau ada penurunan kesadaran, betul ya dok ya. Nah dokter mau nanya lagi nih dok, saya kan nggak tahu nih ya dok ya, seandainya nih misalnya terjadi pada hepatitis pada anak, kan kita sudah pernah tuh memvaksinasi anak kita waktu dari brojol tuh dok, ada vaksin hepatitis HB0, 1, 2, 3, itu tuh efektif enggak, dan ini sama nggak nih dok nih? Nah, Untuk kalau mencegah hepatitis yang ini, itu sama nggak? Ya, yang biasa yang di pemerintah juga dikasih kan. Nah, itu mencegah untuk penyakit hepatitis B. Nah, itu memang efektif teh. 98% akan mencegah penyakit hepatitis B. Tapi bukan penyakit hepatitis yang ini. Oh, jadi ini beda ya Ini dok? kan beda, karena berarti- belum diketahui. Berarti ini. anggapan saya juga salah nih, tapi kan memang udah di hepatitis kok aman-aman aja, ternyata memang berbeda. Ada ya. juga hepatitis A, kan ada vaksinnya tuh hepatitis A. Tapi ya bukan itu teh. Kalau hepatitis A memang efektif. 93 sampai 95% melindungi dari hepatitis A. Tapi ya bukan hepatitis bukan yang yang ini. Nah kalau yang ini ada vaksinnya nggak nih dok? Nah, ini dia, kan penyebabnya aja belum tahu teh. Nah, ya kan? Ternyata Kita ya. tahu penyebabnya dulu baru cari vaksinnya. Gitu ya. Tapi ini mesti sedang ada penelitian-penelitian paling ya dok ya ini, betul. yang Ini mudah-mudahan makanya, ya. ini ya semuanya, makanya yang untuk pasien-pasien yang diduga atau yang memang benar-benar dari yang termasuk hepatitis tadi, semuanya dicek secara menyeluruh, dilihat ini kira-kira penyebabnya apa sih. Nah, kalau udah jelas penyebabnya apa, nanti dicari vaksinnya. Nah, yang sesuai begitu. itu apa ya, kita doakan aja lah, mudah-mudahan nanti segera ketemu segera vaksinnya. ada ya, biar masyarakat juga aman, tenang gitu. Oke dok, banyak ya tadi yang dijelasin tentang gejala sampai pemeriksaan diagnostiknya seperti apa, kemudian penanganannya bagaimana, terus mungkin dokter bisa memberikan tips nih dok, tips untuk sobat RSI semuanya nih, kira-kira tips untuk mencegah anak-anak terhindar dari penyakit hepatitis akut apa aja nih dok? Nah, ya yang seperti biasanya teh, kalau hepatitis itu kan beberapa ada gejala saluran cerna sama saluran nafas. Nah, kalau saluran cerna kan kita harus jaga kebersihan makanan, masak makanan harus mateng, terus cuci tangan sebelum makan. Nah, kalau buang tinja bayi, popok bayi ya harus pada tempatnya, nggak asal buang. Nah, atau buang air besar sembarangan. Syukur itu pampers itu dibersihin dulu ya dok ya. Dibersihkan, Kalau ada isinya. dibungkus, nggak asal buang. Iya, Terus betul. itu tadi jangan lupa cuci tangan, makanan harus bersih, terus pakai alat makan sendiri-sendiri, nggak pinjam punya temennya.
Nah, terus ini juga kadang kan memang disertai batuk pilek segala macam ya. Seperti biasa harus pakai masker. Hindari kerumunan. Kalau ada yang sakit ya jangan deket-deket. Jaga jarak. Jangan itu sakit, ayo kita kunjungi aja deh. Nah, nanti Gitu. malah kunjungi orang sakit ya. Menyebar Itu dia. luaskan. Jadi hindari kalau ada yang misalnya sakit batuk pilek atau diare ya, kita harus hindari dulu, nggak usah main bareng dulu lah dek. Nah, jangan lupa ya dek cuci tangan. Ya, Nah, betul. kalau ada yang temennya batuk pakai masker. Nah, seperti itu. Terus jajan di luar nih dok, nih gimana nih kalau pengennya tuh jajan di luar, makan di luar, nah tuh gimana dok? Nah, kalau ibunya bisa masak ya baiknya masak sendiri di rumah teh. Kalaupun terpaksa ya harus beli ya carilah tempat yang Ya. mungkin kita yakin ya itu kebersihannya bersih. seperti apa. Alat makannya pencuciannya juga bersih seperti itu tadi. Banyak ya ini tipsnya ya, mudah-mudahan sebenarnya tipsnya itu tidak susah ya, ini ya tinggal kita bagaimana bisa menerapkan ini dan menjadikan habit ini di rumah ya dok ya. Oke deh dokter. Dokter Uji, ini luar biasa ya obrolan kita yang memang banyak yang memang tidak kita ketahui, ya memang harus dikupas di sini nih biar masyarakat juga pada tahu bahwa hepatitis akut itu ya memang kita harus waspada, tidak menganggapnya enteng, tapi kita juga tidak boleh takut berlebihan gitu ya dok. Iya betul. Demikian Sobat RSI, bincang-bincang saya dengan Dr. Uji Asia, spesialis anak. Dr. Uji, terima kasih Sama-sama, atas waktu Teh. dan penjelasannya. Dan Sobat RSI dan bunda-bunda semuanya, apabila kita menemukan di rumah anak kita mengalami gejala dan tanda-tanda yang tadi disebutkan oleh Dr. Uji, harus bagaimana? Periksakan ke Poli Anak Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.